Silahkan, ini dia yang bersama dengan kita, Gusti kita. Selanjutnya kita undang pertama jajaran cast dari film Racun Sangga, Santet Pemisah Rumah Tangga. Ada Zidan El Hafiz. Selanjutnya kita juga punya Mila Jamila. Setelah Mila, kita undang bergabung bersama kita. Inilah dia Fahad Haira. Dan kita undang juga bergabung bersama kita. Ini dia Frederica Gal. Wow. Selanjutnya kita undang bersama dengan kita sutradara dari film Racun Sangga, Santet Pemisah Rumah Tangga. Ini dia Mas Rizal Mantovani. Dan juga tentunya inilah dia produser kita dari film Racun Sangga, Santet Pemisah Rumah Tangga. Kita sambut dan berikan tepuk tangan yang paling berat untuk Bapak Sunil Soraya. Silakan Bapak boleh berada di tengah. Yes. Oke, boleh lebih merapat lagi Pak Rizal, boleh merapat sedikit ke Frederica Gal. Kita akan foto bersama dulu. Silakan teman-teman boleh lebih merapat dan lihat sebelah kiri dulu. Boleh lihat sebelah kiri dulu, jajaran cast sutradara, produser yang juga penulis. Lihat sebelah kiri. Silakan teman-teman di sebelah kiri. Sebelah kiri. Mas Rizal boleh lebih merapat lagi ke Frederica. Yes. Oke. Sebelah kiri, kiri. Oke, tengah sekarang. Di tengah depan dulu, tengah depan bawah, silakan. Tengah depan. Oke, siap. Selanjutnya tengah atas, silakan di tengah atas. Tengah atas, teman-teman. Baik, sebelah kanan, silakan di sebelah kanan teman-teman media di sebelah kanan. Iya, silakan, ada official photographer kita juga. Baik, terima kasih. Kita berikan kesempatan untuk teman-teman media juga duduk dan bertanya, dan para pemain, sutradara, produser, dan penulis silakan untuk duduk sesuai dengan kursinya masing-masing. Sudah ada Mila boleh sebelah kanan sini. Ya, Gusti Gina boleh di sebelah Mila di sebelah sini. Baik, lengkap sudah bergabung bersama kita jajaran filmmaker dan juga jajaran cast dari film Racun Sangga, Santet Pemisah Rumah Tangga. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi dong teman-teman media. Banyak yang setelah ini pengen langsung nelpon mantan untuk segera menyelesaikan. Yang pertama kita bertanya kepada Bapak Sunil Soraya. Bapak Sunil sebagai produser dari Soraya Entertainment Films, menariknya adalah di akhir tahun, tepat nanti di tanggal 12 bulan 12 tahun 2024, Racun Sangga akan tayang di seluruh bioskop Indonesia. Dan ini horor yang tidak biasa, memberikan warna yang berbeda, latar Kalimantan. Dan kita tahu Pak Sunil kalau Soraya Entertainment Film di tiap Desember atau akhir tahun selalu filmnya itu sangat luar biasa. Dan ada strategi khusus kah? Kenapa Racun Sangga yang dipilih untuk menjadi film akhir tahun dari Soraya Entertainment Film? Silakan. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bisa hadir sama kami di sini. Pertanyaan tadi kenapa ini sangat spesial, sebetulnya alasannya ini skrip yang ready duluan ya. Sebetulnya itu alasan utamanya. Tapi di sisi lain juga terasa bahwa buat saya at least ini bukan hanya sebuah film, cara bertuturnya kita bedain kali ini, dan ini lebih kayak seperti like roller coaster ride gitu kan. Nah, kalau kalian lihat musiknya tadi udah pada nonton kan di sini. Nah, lihat musiknya itu namanya Shepherd Tone gitu. Dia berjalan di sebuah wave musiknya yang konstan. Dia akan naik sedikit, dia akan turun sedikit, tapi dia nggak akan terlalu naik turun. Jadi sangat disturbing buat psyche kita juga. Jadi idenya sih untuk bikin true story tapi exciting and profoundly pakai feeling gitu ya. Yes, bersama dengan Mas Rizal Mantovani sebagai sutradara dan juga Gusti Gina sebagai penulis, ini gimana mengulik dari sebuah tren? Mas Rizal ini kan sangat luar biasa dari sebuah tren, dan juga kita digambarkan 2 jam dengan penampilan sangat luar biasa. Ini gimana, berapa lama proses menggodok semuanya sehingga
sangat-sangat sempurna dari layer per layer ya Mas Udin, silakan. Pertama kali saya dapat tracknya, saya baca, kita hubungin Gina, terus kita mulai nulis skenario nya. Saya tawarin Gina, coba nulis skenario nya, bisa nggak, belum pernah ya gini ya. Terus saya kasih tahu sama Mas Adi juga, kasih tahu teknik-teknik penulisan skenario, tapi Gina sangat pintar dan belajar dengan sangat cepat, dan dia deliver draft satu yang seperti hampir ready script gitu. Langsung kita go ahead, kita mulai casting dan segala macam. Tapi pada saat kita mulai reading, saya mulai lihat bahwa skripnya bisa dibikin, bisa ditutur dengan cara lain sesuai dengan musik yang saya mau masukin gitu. Jadi kita mulai 2 hari sebelum syuting aja kita menghilangkan 57 scene. Wow. 52 scene kalau nggak salah gitu. Jadi stylenya menjadi begini karena itu scene-scene nggak ada, dan ceritanya sama musiknya nggak pernah berhenti. Kita merasakan tension itu. Dengan adanya Fahad di sini, kemudian Frederica Kal dan juga Gusti Gina sebagai tadi ini debut untuk penulisan, berarti untuk Gusti Gina tepuk tangan dong teman-teman. Apakah ini juga langkah jauhnya dari langkah awalnya Soraya Pak untuk kedepannya memberikan kesempatan untuk talenta-talenta baru di industri perfilman Indonesia Mas Sunil? Kalau dari dulu memang Soraya Film selalu memberi kesempatan buat orang-orang talented, orang baru, dari penulis, pemain, semuanya ya. Penulis juga pertama kali kita, Doni Dirgantoro juga pertama kali sama saya, dan Gina juga, ada beberapa penulis yang memang kita train di perusahaan kita untuk mendapatkan sistem dan style yang kita butuhkan. Untuk pemain selalu dari awal film kita, dari Evel Amila, 5 cm, semuanya pemain baru semua gitu. Jadi tergantung perannya aja yang cocok. Kalau memang cocok dengan pemain yang udah ada bisa, tapi kalau true story seperti ini mungkin lebih penasaran kalau orangnya baru, jadi bisa memberikan reaksi baru, acting baru dan segala macam, dan juga coba untuk mencapai level yang lain. Baik, itu dia. Tepuk tangan untuk Bapak hasil saya. Terima kasih Pak. Nanti kita kembali dengan pertanyaan teman-teman media. Kita ke Mas Rizal Motovani sebagai sutradara, membawa ke kita dengan cerita yang tidak biasa dan juga dengan lagu yang tidak biasa tadi bagai Kalimantan, dan juga tarian Mas. Ini upacara tadi boleh diceritakan Mas ke teman-teman, apakah itu memang sebenarnya yang diciptakan atau gimana dari Kalimantan atau gimana Mas Rizal, silakan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di sini. Mengenai tariannya, memang itu asli ya, itu benar-benar banget. Bahkan saking saya pas lihat tariannya, saya itu merasa bahwa kok agak saya kurang paham istilahnya apa, tapi kok jangan terlalu di direct ya, jangan terlalu dikasih tahu harus ngapain. Saya mendingan untuk tarian itu saya dan kami semua yang menjadi kru tuh nge-shoot, melihat mereka melakukan itu. Jadi untuk tarian itu saya hampir tidak ada input untuk mereka harus ngapain. Bahkan saya di sini coba menjadi penonton tarian itu. Jadi lewat lensa, lewat kamera, saya coba membidik mereka yang melakukan tarian sesungguhnya itu tanpa dari sama sekali. Itu benar-benar tarian asli murni, tanpa ada arahan dari saya. Saya di situ saya hanya sebagai penonton, saya coba membidik mereka lewat lensa. Wow, berarti itu langsung dilakukan oleh teman-teman dari Kalimantan langsung Mas ya? Iya betul. Mas, dan ini ke pemain juga dari Mas Rizal, kita pengen tahu apa treatment yang diberikan sehingga bisa mendelivery ke kita, membawa ketegangannya ikut dari tiap menit ke menitnya Mas, tanpa harus dengan penampakan-penampakan yang banyak, tapi kita tahu ketegangan itu kita bisa rasakan di sini. Gimana Mas Rizal memberikan treatment itu kepada pemain? Silakan. Kepada teman-teman pemain sih sebenarnya jujur dengan skripnya, jujur dengan karakter yang ada di skrip. Saya rasa tanpa ada tadi impibu. Oh ini harus tegang ya. Oh ini harus itu. Karena tegang ataupun takut ataupun rasa yang sangat identik dengan horor itu sebenarnya bukan sesuatu yang ada di dalam skrip, ada dalam karakter. Selama jujur, perasaan itu kan akan timbul di
di pemain, dan saya sangat beruntung sekali dipilih oleh pemain-pemain yang sangat jujur dengan karakternya, sangat jujur dengan skrip. Ya, itu kan kepada pemain. Nah, kepada ini kan kisah nyata Mas. Kepada yang mengalami aslinya itu Andi dan juga Maya. Gimana Mas Rizal ngobrol dan guliknya sehingga bisa terdeliver semua itu, silakan. Terus terang saya ngobrol dengan mereka, tapi heavy liftingnya berbicara dengan dengan para pelaku yang benar itu dilakukan oleh Gusti Gina dan Pak Sunil. Mereka yang akhirnya bicara dengan mereka, yang mengulik semuanya, dan saya di situ lebih ya menanyakan beberapa hal gitu loh, tapi heavy lifting daripada menerjemahkan apa yang terjadi kepada mereka itu sudah dilakukan oleh Presiden dengan Mas Rizal di. Baik, terima kasih Mas Rizal Batovani. Boleh tepuk tangan buat Mas Rizal. Thank you Mas Rizal. Selanjutnya kita ke Gusti Gina kalau gitu. Gusti Gina pengen tahu ini apa yang buat kamu pertama kali tertarik kepada cerita Andi dan Maya, sehingga oke nih kita akan gituin, dan juga boleh kita ceritakan juga nih kisahnya, silakan. Halo semuanya, salam kenal, saya Gina. Waktu itu memang dari Pak Sunil, ketika baca thread saya, Pak Sunil tertarik gitu, karena menurut Pak Sunil udah ada logline dan premisnya. Menurut Pak Sunil juga cerita ini tuh relatable. Jadi sebagai filmmaker ya, mungkin Pak Sunil udah ngerasa ini bisa dibuat dan punya potensi gitu untuk dijadikan film. Nah pada waktu itu memang thread awalnya pendek, jadi setelah itu kita ngobrol banyak sama Pak Sunil. Dia nanya kan ke saya, Gina ini bener ya kisah nyata? Iya Pak bener, berarti kalau kisah nyata ada orangnya dong? Iya dong Pak, ada orangnya, kata saya kan. Saya bisa gak ketemu mereka, pengen tahu cerita aslinya? Gak bisa. Nah dari sanalah saya juga melakukan riset mendalam terhadap korban, terhadap juga orang-orang terkait kayak penyembuhnya dari ustadz, terus juga ada budayawan, terus juga tetua adat. Kita riset sampai ke pedalaman Kalimantan pada waktu itu untuk mendapatkan cerita ini bisa terdeliver dengan baik gitu. Dan Pak Sunil ngulik juga berkali-kali ya Pak, mereka datang ke Jakarta karena kita membutuhkan informasi yang dalam banget untuk ada di skrip. Apa respon pertama dari Andi dan Maya saat tahu bahwa ada pihak dari Bapak saudara untuk tertarik untuk diangkat kisahnya ke sebuah film, Gusti Gina? Pada waktu itu mereka sempat kayak kaget sih, kayak kok bisa gitu ya, tapi juga excited karena mereka merasa apa yang mereka alami itu mungkin di luar sana juga ada banyak pasangan yang mengalami hal serupa atau orang-orang yang terkena sihir atau santet ini. Jadi mereka punya pesan tersendiri dan berharap semoga pesan itu bisa tersampaikan lewat film. Jadi lebih kayak senang tapi juga ada harapan yang mendalam terhadap mereka. Dan diberikan kepercayaan untuk nulis skenarionya lagi. Itu gimana tuh dari dari part itu? Kalau tren oke, udah jadi dan udah dikulik bareng, tapi dikasih kepercayaan untuk nulis skenarionya, Gusti Gina gimana? Ini sedikit cerita ya. Jadi waktu Pak Sunil nawarin saya sendiri ragu buat tulis. Terus Pak Sunil kayak, udah coba aja gitu. Tapi saya ragu. Tapi Pak saya ragu. Gini aja kata Pak Sunil, kamu coba tulis babak 1. Kalau babak 1-nya bagus, kita lanjut. Kalau enggak ya saya cari yang lain gitu kan. Oke, dikasih tantangan ya saya. Ya udah saya mencoba menulis, saya curahkan semua pemikiran saya gimana caranya semoga mungkin sesuai ya apa yang diharapkan. Terus saya kirim babak 1 dulu, jadi belum full script. Draft 1 itu saya kirim babak 1, terus Bapak baca dan saya dikabarin sama Mas Adi, eksekutif writer-nya. Mas Adi bilang, Gin, kamu tulis full ya untuk skenario-nya. Saya sempat speechless pada waktu itu karena itu kesempatan luar biasa saya untuk belajar dan bertumbuh. Wow, tepuk tangan buat Gusti Gina dong. Dia jadi tertarik dan juga ketagihan ya buat tulis lagi habis ini berarti ya. Berarti ketagihan Pak habis ini udah ada lagi. Dan Mas Rizal sebelum ke pemain. Mas Rizal kan kolaborasi bukan yang pertama kali bareng sama Mas Rizal Batovani. Ini gimana untuk di Raja Sangga ini? Apakah jadi lebih nyaman dan jadi lebih gampang untuk mengeksekusinya karena udah beberapa kali berkolaborasi dengan Mas Rizal, Mas Rizal? Ya pastinya dengan Mas Rizal saya udah dari zaman 5 cm, tapi justru mungkin bertahun-tahun sebelum 5 cm pada saat Mas Rizal dari Jelangkung ya waktu itu, zaman dulu kita sempat ketemu dan di situ jadi teman, dan kita sempat bahas suatu hari kita harus bikin horor bareng, dan kita sempat cari itu lama dan nggak pernah terjadi sampai sekarang 2024 ini. Jadi saya sama Mas Rizal udah
apa ya udah cukup on track, udah ngerti gitu. Jadi kalau Mas Rizal ada sesuatu yang dia merasa kayak endingnya dia bilang saya rasa ini endingnya harus ini tambah gitu. Saya pasti bakal lihat editing, saya bakal bongkar, saya bakal perhatiin, dan saya bakal jalanin itu gitu. Jadi kita sangat saling apa ya, saling mendukung lah gitu ya. Yes, dari proses awal sampai akhir berbarengan berkolaborasi ya Pak. Ya. Baik, terima kasih. Kita ke para pemain sekarang. Pertama mungkin kita ke Frederick Kakal. Tepuk tangan dulu dong. Wow, ini memainkan peran Maya yang sangat luar biasa layernya dan juga panjang di sini dari mulai sendiri kemudian menikah kemudian hamil dan wow gimana kamu saat dipercaya oleh seorang entertainer film untuk memerankan karakter ini dan karakternya ada loh nyata loh ini kisah nyata loh silakan. Wow, pastinya kehormatan yang sangat besar bagi saya. Siapa yang tidak mau bergabung di Soraya, apalagi sudah sering melihat dan nonton film mereka sebelumnya. And of course, filmnya Pak Sunil is one of my favorite movies. Tenggelam Kapal Van der Wijk. Jadi langsung excited pas dengar Soraya ingin mengajak saya untuk main film. Ketika tahu ini kisah nyata, sebagai aktor pasti senang sekali karena ini adalah salah satu tantangan terbesar dan belum pernah saya jalankan juga. Dan dari kisahnya, ini bukan horror biasa, ini psychological horror, jadi a new genre as well, dan saya percaya ini bisa memberi sesuatu yang berbeda kepada industri film Indonesia dan semoga penonton Indonesia bisa merasakan itu. Yes, dan apa yang pengen tahu kita, apa yang membuat Frederick Kakao beda sebelum dan sesudah memerankan karakter Maya? Sebelumnya kamu berpandangan apakah santet iya deh, tapi setelah memerankan dan ngobrol, setelah proses panjang, apa yang kamu rasakan dan maknai? Silakan. Sebelumnya saya orangnya emang lumayan cukup logis ya, saya selalu mencari jawaban yang logis. Tapi setelah sudah menjalankan project ini dan readingnya yang cukup lama 2 bulan sebelum kita start syuting dan bisa dapat kesempatan untuk ngobrol langsung dengan korban asli, emang saya percaya bahwa ada sesuatu yang tidak ada jawaban logisnya dan ya it's a part of our culture juga dan apa yang terjadi kepada mereka sangat unfortunate dan kenapa saya bisa percaya bahwa ini kisah nyata karena saya menjalankan dan berperan sebagai Maya dan sebagai aktor saya bisa merasakan semua realitinya dalam story dan cerita ini. Makanya saya tidak akan bisa lupa proses syutingnya dan ini bakal jadi memory yang sangat unforgettable bagi saya. Ini peran yang sangat luar biasa buat kamu gak akan terlupakan ya. Frederick Kakao, tepuk tangan dong untuk Frederick Kakao, thank you. Kita ke Fahad akhirnya buat penonton ikut merasakan pengen garuk-garuk dari awal. Seberapa panjang ngobrol dan ngulik tentang karakter Andi ini ke sutradara Fahad untuk lo ngulik dan sebegitu bisa dapatnya ke teman-teman, silakan. Halo semuanya, selamat malam. Sebelumnya terima kasih udah pada menyempatkan diri untuk hadir pada malam hari ini. Nguliknya seberapa lama ngobrol sama Mas Rizal, kayak kita lumayan panjang juga sih. Apalagi ada proses reading selama 2 bulan juga. Jadi pada saat proses reading, aku benar-benar disuruh untuk berimajinasi bagaimana kondisi Andi pada saat sakit yang mulai menjalar di seluruh tubuhnya dan ditambah lagi dengan kalau misalkan kalian lihat tadi emang makeup efeknya benar-benar real banget dan itu pun yang aku lihat pada pakai mata kepala aku sendiri juga emang real banget, jadi aku ngerasain gatalnya itu emang benar-benar nyata gitu dan itu juga ngebantu banget sih untuk dapetin feel bagaimana Andi pada saat terkena racun sana ini. Pada saat kamu sempat ngobrol dengan aslinya itu Mas Andi itu gimana? Apa yang paling kamu kulik saat ngobrol dan ketemu dengan yang mengalami langsung? Pada saat itu pertama ketemunya itu oleh Mbak Maya sebenarnya. Jadi pada saat itu aku lebih menanyakan bagaimana
perilaku dari Andi pada saat sebelum sampai dia terkena dan sakitnya juga lumayan parah, apa perubahan-perubahan yang terjadi pada saat mengalami racun sangka itu. Dan setelah proses syuting udah selesai, ketemu lagi dengan Andi yang asli, aku sempat ngobrol tentang perasaan aku pada saat memerankan beliau, pada saat tubuh aku dikasih banyak luka-luka dan yang lain. Aku bilang aku merasakan hal-hal yang kayak pikiran aku jadi kosong. Terus selama di lokasi juga aku selalu bengong, diajak ngobrol juga kadang suka loading, hilang gitu. Oh, sempat ada momen-momen itu ya. sempat ada momen seperti itu. Dan Andi pun bilang pada saat dia mengalami santet itu dia merasakan hal yang sama. Dia juga merasakan bahwa selama dia sakit pikiran jadi kosong, ada momen-momen loading pada saat bertemu orang-orang atau bahkan sama istrinya sendiri. Itu sih. Yes, itu dia Fahad. Terima kasih Fahad. Nanti kita kembali dengan pertanyaan teman-teman media. Kita ke Mila yang hadir juga di sini bersama dengan kita menjadi Via. Ini gimana rasanya dipercaya kembali oleh seorang entertainer untuk kembali ada di Project Seraya, dan apa sih kalau boleh cerita ke teman-teman media karakter Mila dan Via, apa kemiripannya? Silakan. Oke, selamat malam para teman-teman media. Terima kasih sudah hadir di sini. Tentunya saya senang sekali karena diberi kepercayaan lagi oleh Soraya. Karena sebelumnya juga saya sempat main di film Soraya, yaitu Menantu Sinting. Dan emang dari dulu cita-cita aku tuh pengen banget untuk main film horor, dan syukur diberi kepercayaan oleh Pak Suni, lalu Mas Rizal untuk bermain film lagi. Sebenarnya persamaan dari karakter Via dan Mila itu, dia sama-sama sabar untuk mendengarkan curhatan. Jadi di sini karakter Via itu dia dewasa karena melihat kakaknya yaitu Maya yang sedang terkena masalah rumah tangga, dan Via harus menjadi pendengar yang baik. Begitu. Itu sama dengan Mila itu ya, berarti Mila juga jadi pendengar yang baik ya. Siap, terima kasih Mila. Kita ke Zidan El Hafiz juga berada di pojok sebelah kiri bergabung bersama kita. Pengen tahu gimana rasanya kamu diberikan kepercayaan untuk peran ini oleh Mas Rizal, oleh Pak Sunil, silakan. Halo semua teman-teman media, saya Zidan El Hafiz. Saya sangat-sangat senang telah diberikan kesempatan oleh Pak Sunil, Mas Rizal, dan seluruh departemen casting semuanya, karena menurut saya perjalanan karir saya ini adalah yang pertama, dan juga ada kejadian yang nggak terlupakan di hidup saya ketika akan produksi film Soraya. Jadi saya ada insight di mana saya melihat ketika promosi Racun Sangga itu ada beberapa komentar orang-orang yang mengatakan santet itu nggak ada, sihir itu nggak ada. Saya mengatakan sihir itu nyata adanya. Karena pada tanggal 22 Juli ketika waktu itu kita sedang reading, ini belum ada yang tahu, cuman Mila aja, jadi saya cerita ke Mila. Tadi Mila kan dengerin cerita. Iya. Saya jadi pendengar. Jadi baru pertama kali yang lain tahu juga nih. Iya. Wah, oke, siap. Apa nih, boleh silakan. Pada 22 Juli saya waktu itu sedang mengobrol lah jam 2 sampai jam 2 malam. Paginya saya harus reading di Soraya dan juga kita akan fitting. Saya tidur jam 2, kemudian saya terbangun di jam 4. Saya terbangun, saya bermimpi. Di depan tebing ada bulan purnama jatuh kembali, bulan sabit, purnama itu cepet. Dan ada suara syair seperti ini. Syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan. Sampai 6-7 kali, kemudian saya terbangun. Ketika saya terbangun, seluruh badan saya dingin. Saya keringat dingin. Saya menjadi linglung. Dan saya merasakan seperti udah ajalnya. Kemudian saya membuka handphone, saya cek apa arti dari mimpi tersebut. Isinya negatif semua. Sementara saya orangnya logis. Saya nggak terlalu ini kenapa nih, enggak kayak cuman ini kayak masuk angin atau apa. Ternyata enggak. Ternyata saya cari lagi yang suggest apa nih dari mimpi ini sehingga bagus untuk diri saya. Ternyata ada dan tidak efek apapun. Berarti dari segi psikologis, sihir itu
nyata. Itu yang ketika saya buktikan sekarang. Nah, kemudian saya kemudian waktu saya sholat subuh, saya turun, saya sholat subuh, saya melihat bulan purnama. Apa ini? Seperti ada yang nyerang atau apa? Saya masih enggak. Saya sholat subuh, saya di masjid. Saya berpikir harusnya ini netral, harusnya ini tidak ada kenapa-kenapa. Dengan posisi saya linglung seperti itu, saya sholat. Sebelum sholat saya berkata, dengan risau di sini, risau, gusar. Saya berkata, ya Allah, siapapun musuh hamba ya Allah, hancurkan. Karena saya lelah. Jadi saya sebelum syuting Soraya, sebelum saya reading segala macam, psikologi saya terganggu, pikiran saya selalu anxious, ada masalah sedikit saya anxious, selalu bunuh diri aja, lu nggak pantas hidup, udah gini, seperti itu. Tapi jalan Tuhan, saya ditemani dengan manajer saya, Mas Juhandi Yahya. Beliau salah satu psikolog juga. Jadi psikologi saya tetap terjaga. Saya tetap ilmiah. Tapi ketika saya kumat segala macam, saya ruqyah mandiri, saya baca surat Al-Isra agak mending. Tapi ini pada saat malam itu 22 Juli itu benar-benar final. Saya merasakan kayak ya ini udah ada ajalnya. Kemudian saya ketika di Soraya, ketika saya berangkat, nah sebelum waktu di masjid, saya berdiri, saya sholat. Saya nggak akan bisa ngebatalin sholat terakhir saya dong. Tapi pikirin saya, belum pamitan sama keluarga, belum pamitan sama ini gimana? Saya rasakan ini udah aja ini, ya Allah, enggak. Aku berjuang, aku mau hidup lebih lama, enggak. Seperti itu. Saya nges aja sendiri. Wow. Dan di masjid ada CCTV. Iya. Jadi saya berpikir kalau saya meninggal sekarang, ya udahlah, ada buktinya. Berarti sebelum melakukan reading, fitting, dan perjalanan syuting, kejadian itu ada di kamu ya? Ada. Sehingga kamu bisa merasakan efeknya ya? Dan untuk ada di film ini ya? Yes, dan itu sangat-sangat saya merasakan dari subuh. Kemudian berjalan, naik LRT, saya ke Soraya, saya sholat duhur, saya terasa agak lebih better. Saya membaca bacaan la ilaha illallah sebagai dolimin. Saya mendapatkan, ini ada yang miracle lagi. Saya pulang dari sholat subuh, saya membaca surat Al-Mulk, kebetulan alhamdulillah saya hafal Al-Mulk. Ketika di rumah, saya agak lupa, saya buka lagi digital. Kemudian Quran digital, saya mencari surat Al-Isra. Saya pikir saya diserang nih, kayaknya saya harus ruqyah mandiri. Saya tidak menemukan surat Al-Isra di digital handphone saya. Sampai telunjuk saya berhenti pada surat At-Taubah ayat 1. Bacaannya bara'atu minallahi wa rasulih ilal ladzina hattu minal musyrikin. Jadi artinya seperti Allah dan Rasulnya telah memutuskan perjanjian antara kamu orang-orang musyrikin dengan yang yaitu dengan mereka kaum muslimin. Wah. Mereka kejadiannya terus ada dan makanya itu udah diceritakan ke Bila dan ini baru yang lain tahu ya. Wow, jadi perjuangan banget kamu untuk berada di sini. Ini tanggung jawab yang sangat luar biasa untuk peran kamu ya Zidan ya. Wah, tepuk tangan dong untuk Zidan. Terima kasih. Boleh satu lagi ada biggest plot twistnya. Yes. Jadi saya merasa enggak, sihir ini enggak nyata. Tapi ternyata nyata. Ketika saya asar itu sudah mau seperti itu lagi, tapi ini lebih daripada waktu subuh, udah seperti ajal ya. Kemudian saya meeting ke Asta dengan teman dari keluarga nelpon, si Fulan meninggal. Ya, saya baru ada permasalahan perselisihan dengan itu aja. Jadi itu ada kayak pertanda ya. Maksudnya jadi satu cerita lagi, Pak. Iya, jadi satu cerita lagi nih. Bisa dibikin terus bikin. Jadi saya cuma ingin maksud saya nggak berbicara ini untuk bisnis. Ya. Saya berbicara ini seperti pesan karena selalu apa ini, kenapa saya harus omong ini, kenapa saya harus omong ini, seperti itu. Ternyata ada pesan di baliknya, ada makanya tanggung jawab besar untuk memerankan karakter ini ya. Makanya lumayan capek untuk meranin ini karena sebelumnya saya lagi recovery kan. Saya harus nggak boleh takut sama ini, kita harus berani. Jangan takut kepada sihir ya kan? Sedangkan dalam proses syuting tepuk tangan sekali lagi tuh Zidan. Terima kasih ya, ceritanya luar biasa. Siap, kakaknya ini nih kayak gitu. Wah, boleh juga jadi imam saya tadi. Langsung gitu nih. Iya, dia terpukau dengan bacaan-bacaan ya nih. Iya, salah fokus dia dan gitu. Iya, ketawa tersibuk gitu.
Baik, silakan teman-teman media yang ingin bertanya boleh angkat tangannya. Ya, di tangan dulu ya, silakan. Ya, nama, media, dan pertanyaannya akan dibantu oleh teman-teman dari Publicis. Silakan, Mas. Eh, saya Bagas dari Berita Nasional. Mau nanya 3 pertanyaan sebenarnya. Yang pertama mau tahu dong alasan buat Mas Rizal Motovani. Alasan dibalik mau apa? Tadi kan kayaknya kalau kita lihat tuh kameranya banyak yang shaking, terus kayak mungkin handheld mungkin saya nggak tahu handheld dan apalagi itu especially terjadi sebenarnya pas lagi scene tenang. Nah mungkin mau tahu itu mungkin apa keputusan dibalik itu. Terus kedua itu yang mau nanya sih sebenarnya lebih ke yang tadi kan ada yang nari-nari itu komunitas memang dari Kalimantan atau memang ya memang itunya gitu loh semacamnya apa sebetulnya Orang-orang pinternya gitu. ya Oke. atau memang komunitas tari tradisional. Terus yang ketiga ini pertanyaan titipan agak ini sih kan tadi di akhir mereka ini mau nanya aja ya mereka tuh Tapi jangan spoiler ya. oh nggak boleh Nggak boleh spoiler. Oke kalau gitu ditahan Karena banyak yang lagi live Instagram, Siap, TikTok takutnya jadi spoiler. Oke aman siap. Kalau gitu Dua itu aja. dua aja siap. Oke. Thank you. Siap, terima kasih. Iya, nanti ntar bisik-bisik aja ya, don't stop ya. Kalau buat akhir. Maaf ya, Iya. mau kasih tauin aja yang udah nonton semuanya. Ya. Nanti kalau tulis di berita atau apa, tolong jangan kasih tauin endingnya. Yes, jangan spoiler ya teman-teman ya. Nggak enak nanti yang nonton ya. Yes. Makasih ya. Silakan yang pertama ke Mas Iqbal di scene tentang kok malah ada teknik kamera yang tadi diamati. Silakan. Jadi salah satu pendekatannya adalah eh, kita ingin bahwa penonton itu kita nih melihat atau mengetahui apa yang terjadi bersama dengan karakternya. Jadi karakternya kita jangan sampai tahu duluan baru karakternya. Makanya kalau misalnya ada adegan-adegan yang tadi disebut biasanya kameranya itu ikut dari belakang karakter dia ke satu ruangan, kita tuh kayak bersama karakternya mencari apa yang menjadi janggal dalam rumah itu. Biasanya kita jalanin terus nggak dekat one take ya itu untuk mendapatkan bahwa kita ikut merasakan si karakter ini melihat apa yang terjadi dan kita find out-nya bareng dia juga. Termasuk pada saat ditunjuk kamera akan mempan apa yang dilihat, kita balik lagi ke kamera dan itu memang by design sih kami melakukan. Siapa tadi yang masalah tariannya, Mas? Tarian ini asli dari Banjar ya, maksudnya ini memang mereka juga bukan saja penari tapi mereka juga yang mengetahui untuk menyembuhkan itu memang seperti itu. Jadi makanya di sini juga saya nggak terlalu mengarahkan, saya ikut karena mereka yang lebih tahu. Ya, silakan Mas Ade. Kalau saya bisa tambah sedikit, yang tarian itu tadinya harusnya di Kalimantan, cuman itu namanya balai adat dan peraturannya banyak sekali. Untuk syuting di sana harus ada waktu yang khusus, jadwal yang khusus. Jadi kita nunggunya udah cukup lama. Jadi saya bilang sama Mas Rizal, gimana kalau kita bangun aja studio di sini, tapi semua penarinya yang asli tarian adat bawa ke sini. Karena mereka bukan penari biasa, mereka memang penari hilar ya gini. Iya, Ya, orang seperti tradisional. orang tradisional. dari itu. Makanya kakinya bisa sampai kepala segala macam. Itu semua proses benar itu balian gitu. Oke, siap. Kalau tadi yang ditanya kenapa kameranya handheld, itu memang by design untuk meng-create extreme tension di seluruh filmnya dengan kamera, dengan musik, dengan lain-lain. Baik, terima kasih Pak Sunil dan juga Mas Rizal. Selanjutnya, silakan ya dari Publicis silakan boleh dibantu siapa? Itu di atas ya langsung. Di atas, Mas Yovan ya. Oke. Ya, pakai ini dulu sebentar.
Halo, saya Yovan dari Movie Goers ID. Terus terang ini film benar deliver banget tadi tension yang mau dibagikan personal dan Mas Rijal dengan musiknya yang tadi yang diceritakan mengganggu psikologi itu dapat banget buat saya tadi, dan menurut saya untuk saya ini film yang bagus sebagai sebuah film horor yang menyerang psikologis juga gitu lah. Dan saya kagum sama dua orang utamanya sini, Federica dan Fahad. Federica tadi yang pas lagi adegan yang itu ya, saya nggak mau cerita ya. Itu gimana bisa apa yang dibuka itu bisa berubah total tuh? Apakah latihannya dengan kaca atau mungkin ada koreografinya? Diceritakannya mungkin biar nggak spoiler aja. Ada koreografi tertentu atau mungkin ada pengarahnya seperti itu atau Mas Rizal yang mengarahkan. Kemudian untuk Fahad tadi kan cerita merasakan gatelnya itu proses masang itunya berapa lama? Apakah selama itu juga ikut berempati dengan karakter Andinya sendiri? Karena saya lihat di sini Fahad sini pandangannya tadi kan jadi bengong gitu, pandangannya kosong kayak memang benar-benar kena santet. Itu mendalami segitunya selama dalam proses masa prostetik atau itunya kan? Thank you. Siap, terima kasih. Silakan pertama Frederica. Terima kasih atas pertanyaannya. Wow, untuk scene itu salah satu scene terberat dan jujur saya tidak bisa lakukan itu 2 kali. Pas dicoba lagi untuk voice dubbing ternyata tidak bisa sama seperti di hari H. Saya juga bingung sampai sekarang ketika saya nonton balik scene itu, kok bisa saya seperti itu. Jadi kalau ditanya how could you get into character, kok bisa mimik mukanya berubah-berubah, mungkin karena saya ngerasa ya itu bukan diri saya yang melakukan itu, tapi emang saking into character itu emang feelingnya Maya saat itu. Jadi the character took over my body aja. Thank you. Siap, terima kasih. Selanjutnya Fahad, silakan. Untuk yang luka-luka tadi itu proses make upnya kurang lebih 1 jam ya. Mas Rizal kalau lukisnya lama nggak? Sudah lama ya? Kan dia tuh sama saya Ya kurang lebih sejam untuk dipakai itu semua, dan pandangan yang kosong itu juga sebenarnya emang karena aku juga benar berempati juga dengan korban yang aslinya dan membayangkan kayak ini yang dilihat sama aku tuh bohongan, tapi gimana yang terjadi dengan Andi yang asli melihat tubuhnya seperti ini, dan akhirnya itu malah jadi kebawa di kepala aku. Jadi aku ngerasa kayak aduh, emang jadi ikut ngerasa bahwa emang aku yang terkena, dan untuk nyentuh itu aja dengan tangan aku sendiri tuh aku kadang suka nggak mau, atau kadang suka ngerasa ini tuh sakit beneran. Kadang ada orang yang ngedekat atau mau nyenggol, kadang suka ngindar karena ngerasanya ini sakit gitu. Jadi udah masuk ke pikirannya begitu. Kalau saya boleh menambahkan mengenai lukanya itu, sempat ada proses kesadaran sih dari saya pada saat di awal banget, karena waktu awal banget saya udah presentasi itu tentang gatonya gini, lukanya kayak gini. Terus langsungnya bilang ada foto aslinya kok. Udah nggak usah yang ini, yang aslinya aja. Jadi akhirnya pas saya lihat benar gitu, yang saya sodorkan waktu itu agak terlalu gitu, over gitu. Jadi akhirnya ada tadi real, sementara kita kan punya konsep realitas kan di sini, grounded ya. Jadi akhirnya saya buang tuh konsep awalnya saya, karena saya akhirnya ada fotonya, dan itu yang akhirnya mungkin yang membantu Fahad untuk masuk ke dalam karakter. Kalau mau tahu dari sisi saya, proses mereka berdua waktu reading sangat beda, total beda cara memasuki role-nya. Frederica lebih ke pengen tahu logikanya apa, dan sulit untuk disuruh-suruh. Tambah disuruh gini, tambah salah. Tambah disuruh gitu, tambah berantakan gitu.
ini kayak gimana ya gitu. Baru satu hari saya dapat ngerti gitu cara kerja otaknya gitu. Kalau ini beda lagi. Kalau dia diem aja kayak nggak tahu apa gitu. Tapi pada saat disuruh acting dia bakal kasih ekstra sedikit yang saya belum tahu itu ekstra ada. Nah, jadi dari situ kita bisa push dan lebih lagi. Oke. Beda total prosesnya. Siap. Terima kasih jawabannya. Selanjutnya satu pertanyaan terakhir silakan dari publisis. Ya, saya Arul dari Demi Film TV. Pak Sunil, pada saat kita fresh jacket kemarin di kantor, saya sudah terlanjur percaya dengan Fredrika dan kemudian Fahad. Dan saya kemudian berusaha untuk, ya teman-teman tadi menyadari ya, sampai ada 3 media, betul-betul ngegaruk dan saya juga ngegaruk. Ada Musa di samping saya. Begitu kuatnya kamera yang diberikan, karena itu kan totally Fahad menampilkan layer yang sangat luas. Apalagi Freddy Katur, dia harus memerankan pra and pasca. Pada saat dia kemudian menjadi istri yang setia, dan kemudian akhirnya dia menyadari bahwa suami. Jangan nggak boleh spoiler. Oh iya. Sorry, ada yang ini ya. Iya. Iya. Kalian harus nonton ya teman-teman. Nah. Oke, atau saya yang ngomong tadi tidak ada gitu kan. Terima kasih Pak Sunil. Saya mengatakan welcome Fredrika dan welcome to you Fahad gitu kan, Anda sudah ada di Soraya, dan terima kasih Mas Riza. Adegan Balian Dancer itu sangat mahal Pak, dan saya berharap ini menjadi international gesture for Soraya, karena Netflix dan kemudian teman-teman di OTT luar itu tidak mendapatkan gambar yang sama. Ansih juga National Geographic, apalagi Bapak bilang memborong mereka dari Banjar itu ke Jakarta. Tarian itu sangat sophisticated, punya kedalaman kearifan lokal, dan dunia pasti akan suka itu ya kan. Sehingga kalau ingin menitipkan promo untuk film ini, selain kemudian santai Indonesia rumah tangga, saya pikir tarian ini juga langsung saya tampilkan. Brunei, kemudian Filipina yang berisan dengan Banjarmasin, Pulau Kalimantan, termasuk Sarawak dan Kucing, itu pasti akan penasaran dengan Raja Sanggar, karena mereka inilah yang kemudian circle-nya di situ gitu loh, ya kan. Satu hal Pak yang saya mau sampaikan, saya pernah satu project dengan Fredrika, betul. Fredrika ini kalau dia tidak logik, itu bertengkarnya keras tuh dengan sutradara di Jawa. Dia tidak mau menerima sesuatu yang menurut dia tidak make sense. Jadi saya lihat, wah iya ya, itu dia ulang lagi ya. Jadi saya bilang tingkat kecerdasan seorang aktris tuh Pak, kalau menerima ini memang sangat di-drive oleh keinginannya untuk membuat kita itu kemudian ditarik masuk ke dalam untuk merasakan bahwa oh iya ya, ada istri seperti itu ya. Kenapa tidak dicerai aja gitu loh ya. Akhirnya selingkuh. Nggak boleh di akhirnya dong, spoiler. Siap, thank you Karul, udah cukup kali ya. Cukup ya. Siap, cukup ya. Saya terlalu emosional Pak. Siap, terima kasih ya. Maafkan ya gini ya Pak. Oke. Saya harus minum air putih dulu. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong, thank you teman-teman. Ya, pertanyaan saya sebenarnya pertama Pak Sunil, bagaimana Bapak melihat dua aktor kita ini? Dan kemudian Mas Rizal kan kemudian harus tunduk ya dengan sebuah kenyataan budaya kearifan lokal. Mas Rizal bilang ya udah apa adanya gitu loh. Ya, dan saya kemudian ikut, ya. Dan saya tidak tahu apakah memang sinematografi kita itu akan seperti itu nantinya. Karena kan Mas sebenarnya kan bisa menangkap itu sebagai, tadi kan Mas bilang kenapa kamera itu jadi statis di halt gitu kan. Nah ternyata itu by design gitu kan. Sehingga gambar yang keluar itu sangat natural. Ya. Itu aja sih Mas. Oke, siap. Terima kasih. Silakan mau dijawab Pak Sunil. Kedua apa pertanyaannya? Ya gimana Pak? Bagaimana Bapak bisa mengapresiasi dua aktor Fahad sama Fredrika? Oh, saya apresiasi karena saya milih mereka. Iya. Apakah Bapak puas atau bagaimana? Oh, iya. Kemudian sudah dijanjikan untuk film berikutnya atau bagaimana? Oh, kalau puas atau enggak sih, kalau saya nggak puas kita reshoot terus sampai selesai 100 hari ya. Saya pernah syuting film 90 hari, ada waktu. Jadi sebetulnya
reading period paling penting. Dan tadi kecerdasan pemain itu sangat penting. Jadi mereka dari awal udah sangat serius. Gitu. Saya harus mencari tahu gimana cara menyampaikan sesuatu supaya nanti di lapangan tidak terjadi masalah apa-apa. Gitu. Diskusi, sangat normal. Sangat normal. Jadi kita setiap hari reading di kantor gitu. Jadi reading itu bukan hanya buat mereka juga, tapi buat saya juga. Di reading itu sendiri, kalau mereka lagi reading sebuah scene dan itu scene saya nggak suka, saya telepon Gina revisi lagi ya. Gina revisi lagi, nggak tahu udah 50 kali, 60 kali revisi, nggak salah. Pada saat kita lagi syuting di tengah, saya lihat screen test atau apa, saya bilang Rizal nih ini, kita bisa bikin something else ya. Apa ya? Oh iya. Kalau Rizal orangnya paling bentar, kita pikir, kita bahas gitu, cepat gitu ya kan. Benar juga ini kurang apa itu. Jadi kita ganti lagi scene-nya. Kita bisa ganti scene di tengah shoot karena film ini agak beda ya. Gimana untuk menjaga tension dan membuat drama itu menjadi tension. Kan kalau di film-film seperti Oppenheimer, seperti Dunkirk gitu, jadi biarpun dia berdiri, dia diam, mereka juga pakai shepherd tone, jadi kita attack psikologinya mereka gitu. Tentunya kalau mereka nggak bisa main, ya mereka nggak bakal di film ini. Saya udah pasti tahu dulu gitu. Dan setiap detail bukan hanya apa yang kita lihat kita ngerasa natural, tapi tatapan mata juga. Matanya nggak boleh lari, lihat kemana. Jadi semua detail itu kita bikin di ruang reading. Jadi pada saat di lapangan, sutradara sama pemain itu bisa meng-create sesuatu yang baru lagi, nggak perlu memperbaiki hal-hal yang kecil-kecil seperti itu gitu. Jadi sutradara juga dapat kebebasan yang kreativitas yang baik. Yes, itu dia jawabannya. Bung Tangan sekali lagi. Terima kasih untuk teman-teman pertanyaan-pertanyaannya. Nanti buat yang belum sempat bertanya di press conference ini akan ada doorstop tetap di ruangan ini. Terakhir mungkin Bapak Suresre untuk closing statement ya Pak untuk press conference kita hari ini. Silakan. Saya sebetulnya pengen tahu menurut kalian tuh gimana filmnya sebenarnya. Kalian nonton. Oke, ini beneran atau bilangnya bukan saya aja? Mungkin, oh gitu ya. Dia ini juga agak gila dia kan beneran. Jadi luka tangannya, luka beneran semua gitu. Jangan spoiler lagi ya. Oke, silakan Pak. Ya, jadi intinya terima kasih dan saya juga intinya untuk membuat film supaya penonton bisa menikmati 2 jam itu dan penonton yang harus bayar tiket nggak merasa sia-sia juga ya. Jadi mungkin ini adalah suatu tes style film baru buat saya juga untuk menyambut 2024, 25, 26 setelah kita berubah terus stylenya gitu, berubah style musiknya Agi Narotama memang luar biasa bikinnya gitu. Yes. Kita juga melewati proses editing yang sangat-sangat panjang, kira 25 draft, hampir 6 bulan post production gitu. Jadi kualitas ya sampai udah ditelepon gimana nih post productionnya, masih datang sekali lagi saya kurang ini kita bahas gitu. Jadi memang kita pengen kasih cinematic dan viewing pleasure buat semuanya. Terima kasih. Yes, terima kasih sekali lagi teman-teman. Terakhir kita foto bareng lagi karena tadi ada beberapa teman-teman media yang baru hadir. Silakan boleh berdiri lagi jajaran cast dan juga jajaran filmmaker untuk berfoto bersama dengan teman-teman media yang ada di sini dan akan dilanjutkan dengan doorstop tetap ada di dalam studio ini ya. Oke. Silahkan teman-teman di sebelah. Aman? Oke. Baik di tengah dulu. Oh mundur boleh Pak. Mundur. Oke mundur. Oke aman teman-teman. Oke siap boleh lihat tengah depan dulu. Silakan. Baik. Sebelah kiri, silakan sebelah kiri. Sebelah kiri. Baik, tengah atas, di tengah atas. Tengah atas. Silakan teman-teman di tengah atas. Terakhir sebelah kanan, silakan sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman media, terima kasih tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh